Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la khalla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang qiyam Ramadan Masjid Taqwa Batu rahimakumullah. Kita masuk pada malam ke 20, berarti start untuk 10 hari yang terakhir. Ada yang berpendapat kalau 10 hari yang terakhir ini adalah itqum minan nar, awal Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja, tapi menurut kami perlu dikritisi ini pendapat ini. 10 pertama itu rahmat. Berarti kalau orang mati dari hari ke-10 enggak dapat maghfirah. Maghfirahnya di 10 hari kedua. Kalau orang mati di hari ke-15 berarti hanya dapat rahmat, dapat maghfirah, tapi tidak itqum minan nar. Ya gitulah. Enggak sesaklek gitulah ya. Masa gitu? Kalau Allah berkehendak, coba lihat hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasanya menghasilkan ampunan. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tarawihnya menghasilkan ampunan. Nanti ganjil kita kejar Lailatul Qadar. Wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, siapa yang mendirikan Lailatul Qadar, ketika Lailatul Qadar itu tidak tidur, dia ketika turun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni semua dosa yang telah lalu. Orang kalau enggak punya dosa itu pasti itqum minan nar, dijauhkan dari neraka. Kalau dosane seperti sebagian rakyat kita dan mengimbas ke kita yang mungkin tidak ikut bersalah yang seperti itu, maka bencana demi bencana dalam rangka tamparan Allah SWT untuk orang-orang semuanya, agar selalu banyak beristighfar dan mohon ampun kepada Allah SWT. Maka jamaah, tema kita malam ini dahsyatnya istighfar. Ya, jadi mulai awal sudah bisa kita itqum minan nar itu. Kalau memang diterima Allah puasa kita waduh hari pertama aja itu sudah bisa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni semua dosa yang telah lalu. Itu kalau puasanya bagus. Sayang matanya enggak bisa ditahan. Ghadul basarnya enggak bisa menahan pandangan ini. Karena kita bukan tinggal di Saudi Arabia yang semua perempuannya auratnya tertutup rapat. Ya ada yang rapat, ada yang setengah rapat, ada yang seperempat rapat, ya susah mata ini untuk dipuasakan dari penyebab dosa itu. Maka jamaah rahimakumullah, beberapa hal yang menyebabkan kita ini tidak segera keluar dari himpitan masalah ini secara kemasyarakatan kecil, katakanlah satu kota atau bahkan satu balad, satu negara gitu. Bahkan di kurun dunia ini kakean dosa soalnya.
kebanyakan dosa dan celakanya yang bikin dosa nggak merasa bikin dosa, lah itulah dia. Mukmin boleh nggak mendukung kekufuran dan kekafiran? Nggak boleh kan? Tapi apa bisa? Kalau perorangan mungkin bisa Anda tidak mendukung kekufuran dan kekafiran, enggak. Atau mungkin sak jamaah ini mungkin iya bisa. Tapi kalau sudah konteksnya dibawa kepada kenegaraan, bisa. Tidak bisa dihindari, tetapi jangan sampai kemudian ke dalam konteks kenegaraan itu lalu membawa kehancuran dan kebinasaan dalam bangsa kita sendiri. Dan kita butuh pemimpin-pemimpin yang suka beristighfar hari-hari ini, jamaah. Saya tidak tahu apa pemimpin kita sekarang ini suka istighfar ya. Karena tidak pernah bertanya pada beliau-beliau itu. Kalau sudah saya bicara pemimpin, bukan pemimpin formal negara, tapi juga pemimpin informal atau non formal, pemimpin organisasi kemasyarakatan. Ada yang sok suci, ada yang sok paling benar sendiri, yang lain salah. Bahkan dengan tega-teganya lalu ngarani sing jenggoten ngene iki radikal. Bolak-balik ngomongnya radikal, radikul ya. Koruptor iku lho sing radikal. Nah, oleh karena itu malam ini saya ajak istighfar jamaah. Mungkin beberapa Jumat yang lalu pernah saya sampaikan Ustaz ya. Dari mimbar Jumat ini. Saya masih ingat, masih pandemi, masih sudah dipasangi kaca gitu ceramah Jumatnya. Tapi juga saya yakin tidak semua jamaah yang mendengar saat itu sama dengan yang saat ini. Ajakannya masih sama. Beberapa hari yang lalu kita dapat berita NTT dan sekitarnya kena kiriman badai seroja. 3 hari berturut-turut hujan tanpa henti. Apa gara-garanya? Kalau gara-garanya secara klimatologis yaitu gejala alam. Kenapa dikirim saat itu? Kalau dikejar. Nah, kalau kita kembali kepada Al-Quran, maka perlu diingatkan manusia-manusia di sekitar situ. Ketika seorang pemimpin membubarkan Jumatan, ketika seorang pemimpin bahkan ketika seiring dengan membubarkan Jumatan, ya, karena mungkin protokolnya kurang ketat gitu, tapi mbok ojo dibubarkan, takmirnya diketaki gitu kan, jamaah Jumat dibubarkan gimana ya? Kemudian pemimpinnya ingin berikan pabrik miras, karena di Jakarta ditolak, di mana-mana kan tolak. Mau mendirikan di daerah NTT situ. Allah ingatkan dengan itu. Kalau kacamata agama seperti itu. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ya supaya mereka kembali ke jalan yang benar, diberi tamparan seperti itu. Dan kita jadi tahu bahwa Allah bisa berkehendak apa saja. Kalau menurut ilmu bumi yang kita pelajari dulu, Indonesia makin ke timur itu makin miskin hujan. Tapi kalau kemudian badai yang dikirim itu pasti hasilnya hujan. Dan kalau itu 3 hari berturut-turut, mbok turun di sini ya hancur kita. Yang namanya badai kalau 3 hari berturut-turut dan hujan sederas itu nggak bisa kita menahan. Hancur ini berantas, hancur ini batu ini hancur. Kalau itu terjadi di sini, kenapa tidak dikirim di sini? Masih jamaah takwanya masih banyak di sini. Orang bertakwa ini masjid takwa dan orang bertakwa di masjid yang lain masih banyak. Maka jamaah rahimakumullah, ayat yang kami baca tadi itu di dalam mukadimah nanti dikaitkan dengan ayat syarat berkah turun dari langit dan dari perut bumi Allah itu nyambung. Puasa itu menghasilkan ampunan. Dan karena diampuni dosanya tidak ada. Dan karenanya dia dapat gelar takwa. Ya toh? Kalau kita puasanya dinilai oke oleh Allah 100 bijinya A berarti takwa. Makin banyak orang bertakwa, maka mereka inilah yang telah menghutangi budi pada mereka yang tidak takwa. Mengapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu
wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya beriman dan bertakwa penduduk satu negeri, bertakwa, iman takwa mereka penduduk negeri itu, pasti kami buka pintu berkah-berkah dari langit dan berkah-berkah dari bumi. Tetapi kalau mereka itu bikin masalah aja, bikin dosa aja, bikin maksiat aja, dan tidak pernah merasa itu adalah dosa, sehingga tidak perlu minta ampun karena tidak merasa berdosa, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka akibat perbuatannya seperti itu. Nah, orang berpuasa ini tidak berani macam-macam. Ngerusak puasanya aja nggak berani dia. Ketika mau ngerasani poso nggak jadi. Ya, kan paling gampang ngerasani itu. Itu paling gampang, itu nggak ada setan sekarang dibelenggu sudah. Tetapi setannya mulut-mulut manusia-manusia yang biasa sholat dan yang tidak biasa sholat. Hampir sama. Nah, harusnya kan puasa tidak begitulah. Apa gunanya puasa kalau mulutnya tidak dijaga, mata nggak dijaga, pendengaran nggak dijaga? Memang mulut nggak pernah ngomong sekarang, ngerasanya nggak pernah. Ganti jempolan ya, ya, ganti jempolan, sosmed, ikut nyebar berita bohong. Kita boleh mencintai tokoh-tokoh tertentu yang memang masya Allah, solehnya luar biasa, patut jadi imam, pemimpin. Tetapi tidak boleh membabi buta seperti orang gila. Kalau orang gila itu nggak tahu benar, nggak tahu salah, yang penting tak bela gitu. Kan gitu. Nggak boleh. Semua ada koridor syariatnya. Nggak sesuai syariat, nggak benar. Maka jamaah rahimakumullah, meskipun Ramadan ini hasilnya adalah ampunan, meskipun Ramadan ini ujung akhirnya kita mendapatkan takwa, tapi kita coba tengok ayat-ayat Al-Quran, bagaimana akhirnya Allah menurunkan pertolongan itu. Paling tidak dalam mukadimah tadi kita bacakan surat Hud ayat 52. Nabi Hud berkata pada kaumnya, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kamu kepadanya, niscaya Allah akan menurunkan kepadamu air hujannya lebat dari langit, lalu kamu bisa menambah kekuatan yang sudah kamu miliki, kekuatan kekayaan, kekuatan ya harta, hasil panen pertanian dan lain-lain. Dengan hujan itu bisa lebih hebat lagi. Dan jangan kamu berpaling berubah menjadi orang yang berdosa. Ya. Nah, kemudian kita lihat juga dalam ayat yang lain, ujung dari surat Al-Anfal 33, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah itu akan mengadab atau menghukum mereka sedangkan mereka senantiasa mohon ampun, yastaghfirun, selalu mohon ampun. Rutin mohon ampunnya itu. Bentuknya apa mohon ampun? Ya sholat. Sholat ini permohonan ampunan. Mana kalimat yang kita sengaja mohon ampun itu misalnya? Yang doa iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu pakai itu. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosa seperti jauhnya barat dan timur. Duduk di antara dua sujud, Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Nanti kalau rukuk sama sujudnya subhanakallah rabbana wa bihamdika Allah maghfirli, ada Allah maghfirlinya. Yang pakai doa ini rukuk sujudnya minta ampun. Belum lagi nanti kita melaksanakan yang wal mustaghfirina bil ashar, mohon ampun di waktu sahur, menjelang berbuka, saat yang paling mustajabah juga untuk berdoa mohon ampun lagi. Maka jika ini dilakukan oleh kita, sementara orang di luar sono tidak ikut melakukan, Allah akan janji berkahnya akan dibuka, mereka berutang budi sama kita. Tapi kita melakukan itu bukan karena ingin mengutangi budi mereka, tidak, tapi karena tuntunan Allah SWT. Kita ikhlas melakukan itu. Tidak urusan mereka mau terima kasih apa tidak. Kemungkinan besar berkah dari langit itu akibat kita permohonan ampun kepada Allah itu diterima oleh Allah, lalu berkahnya kembali turun ke dalam bumi kita.
Sebagai penutup, man aktsara minal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraha wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawal Ahmad wal Hakim. Hadis terakhir ini artinya barang siapa memperbanyak ucapan istighfar, maka Allah akan ganti kesedihannya menjadi gembira, dan kesempitan hidupnya ada jalan keluar, dan diberi rezeki yang tidak pernah tersangka-sangka. Rasul sendiri beristighfar dan bertobat kepada Allah itu 100 kali di dalam satu hari. Dan akhirnya selalu ada pertolongan dari Allah SWT, dan tidak pernah tidak ditolong Rasulullah oleh Allah SWT. Hari ini kita sedang susah, ibadah ada berjarak, kita rapat aja nggak boleh, karena emang ya gimana, ini keadaan sedang genting seperti ini, dan tidak terjadi hanya di kita. Kalau hijau ini sudah hijau mungkin ya sudah dibolehkan, tapi belum hijau kan. Di kampung sini hijau, RT ini hijau, ini kuning. Di kampung kami Bareng Tengah Alamin hijau, Bareng Rayanya barusan hijau. Ada yang kena COVID, masuk rumah sakit suami istri. Ya enggak sakit Pak, OTG, tapi begitu di swab, kalau tuh agak enak itu, swab ternyata positif, suami istri tokonya tutup. Masuk di APDN itu, rumah isolasi. Ya sembuh sebentar lagi kan. Uang OTG itu paling cepat seminggu biasanya harus dapat sertifikat bebas, di swab lagi bebas, ya sudah pulang dapat sertifikat. Maka kalau jumlahnya kampung seperti itu makin banyak, harusnya didukung dengan memperbanyak istighfar. Istighfar tidak lagi sebagai permohonan ampun, tapi istighfar sebagai syukur. Idza sa'a nasrul fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sukses karena banyak orang masuk Islam, karena pertolongan Allah, kemenangan datang, pertolongan Allah datang, banyak orang masuk Islam. Pesannya Allah suruh banyak bertasbih, banyak bertahmid, dan mohon ampun. Mohon ampun itu istighfar. Maka perbanyak kita istighfar di bulan Ramadan ini. Mumpung masih ada sisa waktu, mudah-mudahan kalaupun tidak dalam wilayah yang sangat besar, minimal batulah daerah kita ini dihindarkan Allah dari yang ndak pakai hijau jadi hijau, bener-bener hijau royo-royo, itu aman, berarti daerah sangat aman, nggak ada lagi orang ketularan COVID lagi. Sehingga mudah-mudahan cita-citanya Pak Bondi Monardo itu katanya 17 Agustus sih inginnya Indonesia bebas dari COVID. Kalau itu terjadi, biar dicabut dan dinyatakan bebas, berarti sholatnya, ibadahnya, segala macam aktivitas sosial ekonomi masyarakat bisa berjalan kembali. Itu cita-cita kita bersama. Dan mudah-mudahan setelah itu Saudi segera membuka dan mau menerima vaksin yang kita ya, Sinovac ditolak ya ke Saudi. Dia mintanya yang Pfizer sama Moderna. Hanya 2 itu yang dia yang boleh masuk ke sana, yang sudah divaksin 2 itu. Yang lainnya belum ada konfirmasi untuk bisa, termasuk dari negara kita. Tidak tahu kalau ditolak lagi nanti mungkin nggak berangkat lagi jamaah haji kita ini. Mudah-mudahan Allah segera menolong kita ya. Kita akhiri sama, mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa yang tersisa dan yang sudah lalu, mudah-mudahan mendatangkan ampunan dan kita itqu minan nar. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.